pas kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, orang Padang kan suka makan bebek. Ada beberapa kali saya dengar kawan-kawan ya, kalau sudah lewat Patimura, kalau sudah di depan Bebek Sawah, siap-siap macet. Ada yang pernah ributin itu nggak? Bahkan ikan tuh dicium ikan tuh, kok amis kok sadar. Pokoknya sampai semua kalau quality control ayah saya itu luar biasa lah. Turun nggak Bang? Dan bagi pemirsa di rumah yang mau ke Bebek Sawah di jam-jam sibuk, jam makan siang atau jam makan malam, saya sarankan untuk hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfi Faromi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang fenomenal di Kota Padang. Ya, kita akan membahas lebih jauh mengenai produk dan restoran khusus di Kota Padang yang mungkin bagi pemirsa Batandang di Kota Padang bisa hadir restoran yang di out of the box ya, di luar nama baiknya nasi Padang dan lain-lain, akhirnya dan ternyata bisa diterima oleh masyarakat di Sumatera Barat. Baik, kita sudah kedatangan bintang tamu yaitu Bang Arnold Kurniawan. Selamat datang Bang Arnold. Ya, terima kasih Bang. Dari kawan-kawan tim kreatif saya sudah dapat informasi juga sedikit banyaknya mengenai Bebek Sawah dan ownernya. Cuman nanti kita akan gali lebih jauh. Boleh. Apa itu Bebek Sawah? Apakah memang benar-benar bisa diterima oleh lidah orang Padang atau tidak? Nah, jadi sebelum itu kita perkenalkan dulu beliau Bang Arnold Kurniawan, betul Bang? Betul Bang. Ternyata masih muda. Pemirsa masih muda ternyata, baru kelahiran 88, belum di angka 40-an, belum. Kebetulan beliau sekolah di Padang ya Bang ya, dari SD sampai SMA. Kemudian S1-nya di mana Bang? Enggak tamat ke-1 Bang. Enggak tamat ke-1. Pernah kuliah di Buhata. Kuliah di Buhata hukum. Tapi ya apa ya? Daripada kuliah mending cari duit ya. Betul. Karena ujungnya kuliah, setelah itu nyari duit. Ya, kenapa nggak di skip dulu ya? Ya. Nggak di skip dulu karena memang sama-sama nyari duit juga ujungnya gitu ya. Ya, karena gini Bang, berhenti kuliah itu sebenarnya gara-gara ikut seminarnya Bob Sadino. Bob Sadino yang di almarhum Bob Sadino, tahu? Yang di Bob Sadino kan yang punya KMC. Iya, maksudnya ininya seminarnya di mana? Di Hotel Rocky. Oh, Hotel Rocky. Saya dulu pernah ikut juga yang di Unan waktu itu kebetulan beliau datang. Sampai ngatain rektor saya, rektor kalian itu bodoh. Bodoh kan? Iya, gitu kata Bob Sadino waktu itu. Ya, kan? Jadi tidak memutuskan untuk tidak lanjut kuliah. Ya. Di dulu cita-cita militer Bang. Cita-cita militer ya pengen 2006 tamat, pengen masuk Akpol, udah siap lah dengan ininya, tapi karena ya apalah memilih kayaknya enakan jadi usaha ya. Gitu. Ternyata lebih enak di usaha. Memang, tidak harus pakai seragam tiap hari. Tidak harus pakai seragam. Betul. Ya. Karena ternyata memang ya masing-masing lah ya. Ada orang yang passionnya nyaman dengan seragam. Betul. Kemudian dengan gaji bulanan. Betul. Ada orang yang nyaman dengan passionnya yang penuh tantangan. Bulan ini dapat, bulan depan belum tentu. Ya, karena itulah tantangannya pebisnis begitu Bang ya. Iya. Beliau pemilik pengusaha ya sudah berbagai macam merek yang berkaitan dengan kuliner. Kalau pemirsa di rumah tahu, Aroma Resto yang di Tabing, kemudian dulu namanya Aroma Kitchen. Kitchen ya. Kemudian sekarang menjadi Aroma Resto and Cafe. Ya.
kemudian pendiri dan pemilik Bebek Sawah Juanda. Betul. Cuman saya agak ini, Hmm. Bang Arnold. Pas waktu itu makan, beberapa kali makan di Bebek Sawah, saya lihat karyawannya itu pakai baju lamun ombak. Unik ya. Ya. Iya. Nah itu apa hubungannya nih? Kita Lamun Ombak grup semua, Pak. Oh, Jadi gitu. kebetulan usaha keluarga itu Lamun Ombak. Ya. Ayah saya, mama saya, grup kita lah Lamun Ya. Ombak semua. Terus Nah, alhamdulillah kita semua itu ngikut sama ayah kerja lah. Ya maksudnya Ya. anak kerja sama orang tua kan. betul. Anak kerja sama orang tua. Terus kita pikir kalau kayak gini kayaknya kita masing-masing udah ada alhamdulillah udah ada ilmunya, Bang. Maksudnya ada ilmunya itu karena ya kita itu kan bisa karena terbiasa ya. Ya. Itu terbiasa kerja itu terus ya pengen punya brand sendiri. Jadi kita anak-anak itu usaha keluarga itu Lamun Ombak Group, Ya. Lamun Ombak. Grupnya itu kita bikin brand sendiri. Kayak saya bikin brand sendiri, adik saya bikin brand sendiri Ya. gitu. Nah, kebetulan nanti ada juga adik saya mau bikin brand lagi baru nanti. Siap. Jadi ini sekedar informasi untuk pemirsa di rumah. Di Sumbar itu mungkin kebanyakan orang yang tahu cuma ya yang sudah go nasional lah ya, sederhana lah, saya sebut sederhana. Tapi kalau yang pemirsa tahu, ternyata di Kota Padang khususnya itu ada satu restoran besar yang namanya Lamun Ombak, yang pengunjungnya luar biasa ramai sekali. Jadi kalau pemirsa datang ke Padang, silakan nanti mampir di Lamun Ombak dan rasakan sendiri sensasi. Karena memang identik rumah makan Padang itu kalau sudah di Padang memang sangat beda sekali auranya, kan begitu banget. Bebek Sawah, kita kembali ke Bebek Sawah. Inspirasinya apa sih Bang bikin restoran, kemudian makanan spesifiknya adalah bebek yang sama-sama kita tahu orang Padang kalaupun makan selain makanan Padang, betul. Itu ada namanya Itia. Betul. Ada menu khusus yang di daerah Bukit Tinggi sana, Itia, ladu hijau. Betul. Tapi hari ini kita sama-sama lihat fenomenanya orang tidak tidak mengelak dengan menu bebek. Menu bebek. Nah, inspirasinya dari mana? Jadi kalau cerita masalah orang Minang makan bebek itu kan paling kalau orang Minang, Pak. Ya. Apa ya, bebek itu identiknya itu amis. Ya, alot. Mungkin hampir mana ya? Kita lihat mungkin 5 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu lah. Itu kan menjamur pecel lele. Nah, pecel lele itu kan orang-orang Padang itu kan apa ya? Kayaknya 10 tahun, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu lah lihat. Terasi itu kan orang Padang aku lah dua kok kan kayak gitu. Iya. Masih aneh. Aneh. Makan lele juga orang Padang kan agak gimana gitu. Ya, betul. Orang Padang identiknya makan ikan laut kan. Karena taunya lele biasanya dari mana? Dulu. Kalau sekarang kan brand lele banyak. Sudah budidaya. Nah, luar biasa. Nah, balik ke cerita bebek itu, sebenarnya justru bebek sawah ini kita iseng-iseng, Mas, sebenarnya. Berawal dari iseng-iseng aja. Iseng misalnya di percobaan sebenarnya. Percobaan. Jadi waktu itu saya sama ayah lagi makan di Living Ward Alam Sutra. Ya. Mau Living Ward, kebetulan ada bebek tepi sawah. Bebek tepi sawah. Bebek tepi sawah itu kan bebek tepi sawah itu kan brand Bali gitu. Ya, Bali. Semua outletnya kayak udah semua mall kayak ada. Ya, betul. Terus kita iseng-iseng lihat bebek. 95.000 luar kok. Mahal. Mahal, Pak. Aku pakai robek mereka, Pak. Ya, betul. Kan sepele, Pak. Terus saya biasa kalau jalan sama ayah kita mentor gitu kan. Lihat-lihat, dapur gini. Awak beli lah di Padang. Kebetulan waktu itu saya kerja sama ayah, jadi asistennya ayah nih. Asisten. Nah, kata ayah, enggak mungkin lo jadi supir duo tadi jadi satu lah. Maju lah, baik. Gitu. Nah, uji coba pertama itu aroma, Bang. Aroma yang ditabing itu. Kita itu nama brand pertama itu bebek sawah. Pertama kita mau bikin bebek sawah, tapi masih agak ini ya, gamang ya. Sebenarnya kalau ayah saya itu tipenya hampir sama kayak Bob Senino. Karena gini, Bang, begini.
Beko lah tuh, merek-merek tuh sampai jalan tuh Be. Karena lonceng ini melonceng. Melonceng ini. Karena kalau dilihat Bang, hampir semua kayak usaha apa aja kalau terlalu banyak plan, terlalu banyak plan bukan berarti kita nggak punya plan ya. Betul. Terlalu banyak plan mikirin ini nggak bakal jadi Bang. Betul. Action-nya sambil jalannya kita ini nanti. Jadi sarjana perencana semua jadi. Tuh, ya. Dan itu ya apa bedanya kalau pengusaha sama yang lain, mungkin pengusaha ini nggak mau di zona nyaman lah Pak. Betul. Kita nggak di aman aja udah udah kita bikin aja dulu. Betul. Nah kebetulan kita udah bangun nih aroma bentuknya. Mungkin kalau Abang lihat di tabing itu di aroma itu kita pakai awning yang membran untuk sumber, mungkin kita pertama kali tuh membran bikin tampilan baru lah yang orang di Padang kayak ini apa gitu kan. Betul. Terus namanya kita udah fix nih keluarga, kita bikin nama bebek sawah. Saya desain logonya niru-niru warna apa kira-kira yang apa namanya yang gampang diingat orang. Gampang diingat. Kita ini duplikat Starbucks hijau hitam tuh kayak bisa Pak, gitu. Amati, tiru, modifikasi. Betul, ya. Kita ini. Nah, justru di tengah jalan Bang, masalah itu timbul. Pas kita ngobrol, sharing-sharing. Orang Padang kan suka makan bebek. Ya. Nah, terus kebetulan sebelum itu ada beberapa brand restoran yang di Padang ini jual bebek. Bebek apa lagi? Yang betutu, bebek ini ya. Ya pokoknya merek bebek tutup semua Bang. Iya betul. Tutup semua artinya nggak laku lah. Ya. Nah setiap dia buka itu pokoknya brand apapun bebek itu coba itu survei tuh. Kenapa orang Padang nggak mau? Ternyata bebek itu kalau orang mohon maaf kalau di Jawa itu kan ada yang pakai kulit lah, kakinya ada lah, jual kepala lah. Orang Padang ternyata nggak suka pakai kulit Bang. Iya betul. Nah, lihat kulit itu bintik-bintiknya itu lah. Masih ada sisa-sisa bulu. Akhirnya kita ubah namanya tuh apa yang gampang lah yang aroma. Kenapa namanya aroma itu gara-gara dapur kita depan. Jadi waktu pas test food, ayo udah bikinnya nama aroma. Nah itu asal-usulnya. Nah, singkat cerita Bang, nama bebek sawah ini kebetulan waktu itu ayah ada ambil tanah di Patimura. Nah, plannya itu mau bikin ruko. Tapi bangunan udah ada. Wah, cibola bebek sawah kok meledak. Khusus bebek sawah. Iya, itu asal langsung diterima. Langsung terima, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Dan ternyata membuktikan, ternyata memang orang Padang atau khususnya orang Minang itu tidak melulu makan nasi Padang gitu ya, makanan Padang terus gitu ya, dan ternyata memang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, uniknya kenapa tidak memilih itik? Nah, kan kita sudah ada masakan identik di Sumatera Barat nih. Nah, kalau kita ganti nama itik, agak alasannya kalau kayak di Ngara itu itik ladu mudo. Ya, ladu hijau. Itu tuh kan identiknya Minang ya. Agak kurang apa ya? Kurang menasional aja. Kalau itik itu nanti mungkin itik betutu. Kan aneh itik betutu. Terus itik goreng kremes kayaknya agak lucu aja Bang. Makanya kita bikin nama bebek aja. Sebenarnya bebek itu salah satu ini aja brand yang orang pengen mendengar namanya baru, tapi jualannya ya ayam goreng, lele, gurame, kayak gitu-gitulah. Seafood juga ada kita kayak gitu. Sebenarnya bikin nama bebek itu cuma gebrakannya aja Bang. Bukan kita bukan hanya spesifik kita jual bebek, tuh, tapi semuanya kita jual gitu. Pernah ini nggak Bang? Seperti kita bahas tadi, saat berencana ada ketakutan orang Padang, takut menerima atau ditolak dengan judul bebek. Pernah ada ini? Ketakutan itu ada, tapi sambil berjalan ya Bang. Maksudnya sambil berjalan itu kita biasa tuh kalau sebenarnya kebetulan kita ajak kawan-kawan makan. Kita sediain tuh bebek tuh. Kita nggak nanya-nanya tuh. Tahu-tahu lihat habis. Soalnya kita undang lagi, habis. Salah satunya ada juga kita ke Pekanbaru. Kalau kita itu biasa survei Bang, baru lah Jakarta lah ini. Pokoknya daerah mana yang rame kita coba dengan menu yang nantinya akan kita bikin.
Nah di Pekanbaru itu luar biasa, itu bebek, lupa juga saya namanya apa lah gitu, di daerah Arifin Ahmad gitu. Ya. Nah, lihat teman-teman suka makan itu, kebetulan kita hobi motor ya. Touring, lihat teman-teman hobi makan itu di Padang nyarinya itu, kita bikin. Jadi pas dia datang, teman-teman datang kita ini habis semua Bang. Ya udah kita putuskan kita jual. Jual. Nah, dapat informasinya setelah keliling-keliling, kemudian coba di sini, apa yang membedakan dari mereka itu diputuskan di sini atau hasil dari karya dari ini aja, dari kawan-kawan yang di dapur saja atau bagaimana? Kita yang konsepkan sih ya. Konsepkan. Maksudnya kita yang konsepkan bikin bebeknya seperti ini, direbusnya begini. Itu masternya ayah saya tuh. Berarti memang orang tua memang bisa masak. Ayah saya itu dari SD, Bang, kelas 3 SD itu udah ke pasar. Ya beliau yang punya brand Lampun Ombak kan. Iya. Ya beliau tuh sampai detik ini kalau pagi tuh, kalau abang pagi keluar dari rumah jam berapa? Ke kantor jam 6:30, jam 7. 6:30. Ayah saya jam 4 Pak. Jam 4 subuh itu langsung ke dapur tuh, habis subuh. Dapur cek semua tuh Bang. Bahkan ikan tuh dicium ikan tuh, kok amis kan ada. Sampai semua kalau quality control ayah saya itu luar biasa lah. Turun nggak Bang? Harus dong, kalau anak turun siap. Bisa kena pecat dong Abang. Betul. Makanya aku duduk saya kerja. Iya. Kayak gitu. Harus kita kontrol. Kalau kontrol kacau. Pernah dipercayakan ke orang lain untuk kontrol itu nggak? Kita nggak nyaman kalau nggak kita yang kontrol. Harus kita yang kontrol. Harus kita yang kontrol. Jadi barang datang. Barang kita kontrol semua. Kita cek besarnya lah, freshnya lah. Itu sumber bebek sendiri dari mana? Payakumbuh. Sehari habis berapa ekor? Kalau untuk sekarang itu kurang lebih kira-kira ini ya, hampir 500 lah. 500 ekor ya. Satu hari. Alhamdulillah. Karena ada 2 outlet. Dia ada 2 outlet. Ya kebetulan. Pemiliknya masih yang sama. Masih. Bukan franchise. Bukan, kita nggak ada franchise. Iya. Kita nggak ada franchise karena nama brandnya sama Pak. Agak mirip bebek sawah sama bebek tim sawah. Kita urus izin hakinya nggak bisa ternyata. Kenapa Bang? Namanya hampir sama. Ya. Jadi kalau seandainya hari ini dicaplok sama orang? Ya kalau ibaratnya kita yang nuntut dia mungkin bisa. Karena tapi agak susah. Iya. Agak susah ya kalau kita sih prinsip rezeki masing-masing lah ya Pak. Usaha boleh sama tapi rezeki masing-masing. Gitu. Walaupun dengan nama sama sebelahan rezekinya tetap berbeda. Ya betul. Kebetulan kita di sebelah Lampun Ombak itu kan ada Cilili juga Pak. Itu jual bebek juga kan? Iya betul. Asal usulnya itu sebenarnya tuh dicoba pertama itu ternyata. Dicobain dulu menunya di sebelah ya. Ya lidahnya ibaratnya lidah orang Padang terima. Kalau saya jujur sering kali ke bebek sawah. Paling suka sama bebek sawah yang cabenya dadakan sama yang cabai hijau pakai pete. Ya, itu kalau dibilang uniknya di situ pemirsa. Jadi kalau dibilang ini masakan dari luar, ternyata menu di sambalnya itu nggak jauh beda dari lidah-lidah kita. Nah di situ kalau menurut saya, tapi nggak tahu lah teknis. Secara rahasia dapurnya saya nggak tahu. Cuman yang saya rasakan ketika saya makan ada apa namanya tidak jauh dari kebiasaan makanan yang biasa kita. Rasa-rasa yang lidah orang Minang menerima. Iya betul. Nah mungkin di situ jadi ininya. Jadi apa namanya kuncinya ya. Kalau di bebek, kalau di bebeknya saya rasa banyak yang hampir sama. Cuman satu yang paling sering saya perhatikan, bahkan sampai ke tulangnya pun ini saya paling suka kalau yang di terakhir itu paling suka diambil dagingnya sampai ke tulangnya masih ada bumbunya. Itu luar biasa sekali. Memang sangat serius untuk mengelola bebek sepertinya. Serius Bang, kita rebusnya aja hampir 2 jam kita rebus. Makanya. Dan saya jujur ya, ini apa namanya
triknya saya. Kalau pesan bebek sawah, saya nggak mau yang paha. Kalau saya pesan paha bisa sampai 3. Oh, gitu. Tapi kalau dada cukup 2 saya pesan. Agak banyak lagi ya. Selalu. Karena memang saya jujur, kalau pesan apapun makanan, yang ayam ataupun bebek, biasanya saya di paha. Karena memang nikmatnya beda ya. Kalau bagi yang lain nggak tahu. Mungkin bagi yang lagi nge-gym sukanya dada ya. Betul. Tapi khusus di bebek sawah saya tidak ragu memesan di dada. Karena masakan manapun yang berkaitan dengan ayam biasanya di dada itu agak kurang bumbunya, agak kurang resap. Tapi ini jujur saya nggak apa namanya, nggak ngangkat ya, nggak memang jauh. Ya biasanya kalau dada ayam itu agak tebal ya, agak tebal. Kalau salah ininya nggak nemu rasanya itu. Betul, hambar. Tapi kalau di bebek saya selalu pesannya dada. Soalnya makasih Bang udah jadi pelanggan. Rugi Bang. Anak saya pelanggan setianya bebek sawah. Alhamdulillah, kasih Bang. Tadi saya cerita dengan Bapak Kadis, saya bilang begini, brandnya bebek sawah itu ternyata anak saya yang belum bisa baca pun sudah tahu. Ya. Betul, jadi betul. Kami pernah selesai makan di bebek sawah, pulang bilnya itu masih kesimpan kan. Jadi sekitar 4 sampai semingguan, kelihatan tuh bilnya sama anak belum bisa baca. Baru umur baru masuk 4 tahun bulan ini. Ditanyain, Bun, kapan Bunda ke bebek sawah? Bisa tahu hanya karena bilnya saja. Nah, ternyata penting bagi kawan-kawan yang ingin memulai usaha bisnis terkait kuliner dan apapun itu, brandnya memang sangat penting. Jadi tetapkan brand dengan spesifikasi kita sendiri sampai orang tahu. Bahkan mungkin tidak brand kita mirip dengan brand kita, ingatnya ke kita. Nah, gitu. Ini salah satu pelajaran penting bagi kawan-kawan yang ingin memulai usaha. Tetapkan brand, kemudian logo yang segampang mungkin bisa diingat oleh orang lain. Ini sudah jalan berapa tahun Bang? Bebek sawah. Kalau bebek sawah itu kalau start dari aroma, karena sebenarnya bebek sawah ini menunya sudah ada ya di aroma ya? Iya, menunya sudah ada. Itu tuh kalau aroma 8 tahun, kalau bebek sawah yang Patimura itu sudah hampir kayaknya 6 tahun. Kalau ini baru setahun gitu nih, mau setahun ya. Iya betul. Yang Juandai. Yang Juanda setahun, yang di Patimura 6 tahun. 6 tahun dengan menu yang hampir sama. Kira-kira ada kecemasan orang bosan? Oh, kita itu per 6 bulan kita ini Bang, update menu. Update menu tuh ya ganti-ganti selera lah ya. Kita lihat di Padang ini ini kayaknya orang lagi suka apa gitu kan. Ada kita bikin tuh di Patimura yang dibakar pakai tembikar itu. Nah, kita bikin juga apalah namanya. Ada di Padang ini orang jual itu, ternyata rame, di TikTok saya lihat rame, kita bikin juga. Iya, kita ganti-ganti terus Bang. Siap. Ganti-ganti biar terus. Biar jangan sampai konsumen jenuh ya. Jadi per 6 bulan itu kita lihat menu mana yang paling gak laku, kita hilangkan, kita ganti menu baru. Tapi ternyata ada orang mau menunya itu lagi, kita munculkan lagi nanti. Betul. Yang penting kita udah ada stok menu ya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mau ke bebek sawah di jam-jam sibuk, jam makan siang atau jam makan malam, saya sarankan untuk hati-hati karena kemungkinan tidak akan dapat tempat duduk. Jadi kalau mau ke bebek sawah, cari waktu yang tepat, diawali atau tahan dulu laparnya sampai selesai keramaian yang begitu padat. Karena sampai hari ini jujur memang pada kenyataannya sampai dengan hari ini di bebek sawah memang cukup ramai. Masya Allah, luar biasa. Saya dengar informasi juga dulu Ramadan sekitar 4 tahun yang lalu itu di Lampung Ombak ya, Ombak yang punya ayahnya Bang Arnold sendiri, kabarnya membawa kawan-kawan karyawan di sana untuk umroh. Itu udah lama Pak. Udah lama ya? Sudah lama. Jadi kalau umroh itu sejarahnya 2010 itu 2009 ayah saya itu pergi haji.
pergi haji gempa 2009 ingat Bang? Yang roboh semua, Lampung Ombak itu roboh. Katib baru kita bangun. Katib kita baru bangun, Bola Karang roboh, yang ada tinggal yang di Kasang. Iya betul. Ya, ayah saya tuh pergi haji. Pas pulangnya itu beliau bilang, waduh suasananya emang luar biasa. Ayah pengen lah nanti ayah bangun Lampung Ombak yang Katib ini, mudah-mudahan sukses, ayah umrohkan karyawannya. Kata ayah saya, belum jadi, Lampung Ombak ini belum jadi nih, saya merinding kalau belum jadi, itu ayah saya udah umrohkan karyawannya itu yang kerja udah lebih dari 10 tahun lah. Iya. Tiap tahun tuh, itu agenda ayah saya itu. Saya sudah hampir 10 tahun di sini, yang akan diumrohkan juga. Pak Gubernur, izin Pak, mau umrohkan dari 10 tahun saya siap. Jadi memang ada sisi lain. Saya selalu membaca dari sisi yang berbeda. Kalau saya yang host. Bang, boleh minum ya? Selang. Jadi saya yang jadi host di beberapa narasumber, bintang tamu. Jadi saya selalu membaca sisi lain dari bisnis, keberhasilan bisnis seseorang, satu merek atau satu brand, dari apa yang dia lakukan. Karena kebetulan saya Islam, Bang Arnold, sama manfaat sedekah dan kemurahan hati itu luar biasa efek. Luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa. Kalau boleh ini ya, maksudnya sharing pengalaman ya. Kalau sharing pengalaman, kalau kami ya kiblat kami itu tetap ayah kami, mentor kami ya. Kebetulan beliau bangun masjid Bang. Di belakang apa Bebek Sawah Juanda itu apa ada Masjid Mujahidin. Ya. Mujahidin. Ya. Itu kebetulan ayah saya bangun. Nah, itu percaya tidak percaya, beliau udah jauh-jauh hari siapkan anggaran buat bangun masjid itu. Ternyata plannya itu restoran awalnya Bang. Ya. Restorannya Bilo, ayah kasona kayak gitulah, Bilo kayak ibadah. Kalau orang kan banyak bikin masjid kampung. Ya. Bikin masjid kampung itu yang sholat orang-orang udah tua. Ya. Kalau abang lihat sekarang pergi ke Masjid Mujahidin, ini mungkin salah satu masjid yang kegiatannya nggak pernah kosong ya. Dari subuh ceramah ada, bahasa Arab ada, tafsir ada, aktif berarti mestinya. fikih ada, sampai masjid raya, pengurus masjid raya itu banyak, hampir masjid Al-Hakim juga kita banyak tuh sharing-sharing. Iya. Gitu kurang lebih. Balik tadi cerita tadi, percaya nggak percaya, ayah saya siapkan anggaran untuk bangun Bang. Allah punya rencana ya, anggaran itu justru nggak terpakai. Karena ada donatur ya. Ada aja. Betul. Allah alam itu pengalaman kita pribadi loh. Iya. Saya. Dan kebetulan alhamdulillah ini sharing pengalaman ini supaya ini ya bukan berarti ria ya, tapi ya kalau kita prinsipnya di Islam kan semakin banyak memberi, semakin banyak Allah percayakan. Ayah saya itu setiap hari Bang, itu beliau punya anak yatim itu kurang lebih 60. Ya. Itu makan enak tiap hari Bang. Mereka boleh pilih mau makan di mana aja outlet yang kita punya, Lampung Ombak Group. Ya. Setiap hari itu makan siang sama malam. Nah nantinya di weekend kita sewakan mereka bis atau mobil biasa, itu bawa mereka makan ke tempat yang mereka mau, outlet kita juga. Ya. Dikasih uang jajan juga. Ya. Nah pas ini bentar lagi kan Ramadan nih, Idul Fitri, itu ayah saya bawa semua anak yatimnya itu ke Basko tuh. Ya. Belanja lah yang kalian mau. Percaya nggak percaya, semakin banyak kita keluarkan lah untuk kebaikan untuk agama ya. Balikan niat ya Bang, semakin banyak. Ada aja Bang. Betul. Saya percaya. Saya sangat percaya itu, sangat percaya. Jadi di momen beberapa kali Ramadan saya pernah perhatikan juga, saya sering membuat semacam penelitian kecil-kecil untuk diri sendiri memang. Jadi saking larisnya di semua outlet, baik itu yang di Lampung Ombak ataupun di Bebek Sawah, kalau bulan Ramadan itu bukanya paling cuma 2 jam. Saya pernah dengar cerita paling 2 jam atau 3 jam, setelah itu tutup. Dan bukanya pun ya persiapan dari sore, berbuka puasa, makan, habis tutup. Saking ramenya setiap
outletnya luar biasa, menginspirasi sekali pemirsa di rumah. Bahkan saya sendiri sampai bingung gimana bikin usaha begini, setiap buka rame terus kan gitu. Ya, setiap buka rame terus, luar biasa sekali. Kemudian kira-kira kepemimpinan apa sih sebenarnya yang Bang Arnold terapkan untuk kawan-kawan di khususnya di Bebek Sawah ya? Karena sama-sama kita ketahui dan saya sendiri juga pernah melihat ada beberapa kawan-kawan yang sering muter-muter di tempat makan itu. Saya nggak tahu apakah itu manajernya, apakah itu di situ pengawasnya, tapi yang lain tetap santai aja, nggak ada ini. Pola seperti apa yang di? Kalau polanya sih kayaknya normal-normal aja Bang. Pada umumnya lah ya, divisi minuman ada kepalanya, kitchen juga ada kepalanya, pelayanan juga ada kepalanya. Tapi ya balik tadi cerita tadi Bang, semuanya kita kontrol. Ya, maksudnya kita kontrol itu memang kita yang turun. Jadi mohon maaf, bukannya gimana, sampai kursi bolong itu aja saya tahu. Karena kita semua kontrol. Iya, sama kita harus kontrol. Ibaratnya kalau usaha nggak dilepas kayak gitu aja nggak, mustahil Bang, mustahil. Itu didikan ayah saya tuh. Usaha semua harus mempunyai sikap bahwasanya ini milik kita. Betul. Baik. Ada pengalaman buruk atau pelajaran yang ya berharga lah selama menjalankan usaha. Sorry, saya potong. Dulu pernah viral di Bebek Sawah masih tidak memberlakukan ini. Terus ada beberapa kali saya dengar kawan-kawan kalau sudah lewat Patimura, kalau sudah di depan Bebek Sawah siap-siap macet. Ada yang pernah ributin itu nggak? Ya namanya usaha pasti ini ya Pak ya. Ada yang senang, ada yang nggak senang ya. Ini tapi kita jalani aja. Ya prinsipnya kita nggak merugikan orang, kita intinya nggak merugikan orang. Kalau nggak merugikan orang kita jalan gitu. Kita taat aturan aja. Seperti apa aturan kita jalan. Yang ibu-ibu viral itu yang video kan itu. Betul. Waktu COVID kalau nggak salah. Waktu COVID. Iya. Saran sih Bang, kalau saya sih karena pengunjungnya banyak gitu. Usahain tempat parkirnya Bang. Iya, tempat parkirnya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya tempat parkir semakin rame gitu. Karena untuk menjaga kenyamanan naik juga ya. Saran saya Pak. Tetap keputusannya di Bang Arno. Siap. Oke. Apa rencananya Bang setelah ini? Bebek Sawah sudah 2, mau nambah jadi berapa tuh Bang targetnya Bang? Atau mau brand yang lain lagi? Ada kebetulan adik saya di bawah saya itu, jadi yang Patimura itu adik saya Bungsu yang pegang. Dia yang punya usaha tuh. Adik saya yang di bawah saya ini Andre, kebetulan dia sekarang yang Koplang Mudomba. Nah, ya maksudnya dia yang asisten ayah saya tuh, kalau ayah santai lah. Nah, baik dari cerita tadi Bang Lampung Domba itu usaha keluarga kita kan. Nah, tapi per anak punya usaha masing-masing. Nah, nanti insya Allah dalam tahun ini kita mulai bangun juga tuh di daerah depan McD Ayani. Insya Allah tuh dia bikin brand dia sendiri, dengan karya dia sendiri. Insya Allah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan semoga lancar. Amin. Dengan fenomena hari ini, gerbang tol itu ada di perbatasan antara Padang Pariaman, bypass ya, bypass Padang Pariaman dengan bypass Padang. Padang dengan Padang Pariaman. Ketika nanti tol siap, sudah menyiapkan strategi baru nggak Bang? Karena ya mungkin setelah tol siap, orang yang dari bandara ke Bukit Tinggi, Padang Panjang atau Pekanbaru nanti lewatnya lewat tol ya. Betul. Nah yang di Kasang gimana nih gitu? Itu udah kita siapkan. Makanya Bang, kayak kita bikin juanda, nanti kita bikin ini lagi. Itu antisipasi kalau seandainya kayak Lampung Domba Pasar Usang itu, karena aksesnya udah ke tol ya. Sama kayak kejadian di Jawa Barat itu
Tol apa tuh yang orang bikin Bang yang nggak ngelewatin Bogor ya? Mana? Kurang tahu. Nggak hafal nama tol soalnya. Ya. Saya lupa nama tolnya, karena tolnya terlalu banyak ya. Itu ada salah satu Bang restoran yang paling top tuh, Rindu Alam. Rindu Alam itu dia punya 3 restoran, karyawannya udah hampir 1.000. Tutup gara-gara itu. Gara-gara itu. Nah, makanya saya semua daerah itu. Nah, persiapan nih Bang, karena bagi pemirsa di rumah untuk saudara informasi yang Lamun Ombak yang di Pasar Usang itu, kalau mau lihat siapa pengunjungnya, lihat kotak infaknya. Jadi saya perhatikan selalu kotak infaknya. Kalau di dalam kotak infaknya ada dolar, ada ringgit, kemudian ada dolar Singapura. Pengunjungnya ramai di sini. Jadi bisa saya simpulkan yang di Pasar Usang itu Lamun Ombak yang paling sering dikunjungi oleh tamu mancanegara, khususnya tamu Malaysia ya. Tamu Malaysia. Nah, artinya ketika sudah ada tol nanti di bypass, tentu harus ada strategi baru dong berarti ya. Kita udah siapkan plannya. Siap. Yang terakhir. Yang terakhir saran dari Bang Arnold selaku pemilik bebek sawah yang sudah luar biasa berkembangnya di Sumatera Barat, yang tidak diragukan lagi kualitasnya, pelayanannya, makanannya. Bagi kawan-kawan pebisnis pemula yang mungkin mau mengikuti jejak, saran bagi yang pengen terjun di bidang kuliner ya. Mulai aja langsung. Ya balik tadi, kalau kita rezeki masing-masing, yang penting usaha. Artinya kalau dia mau bikin, jangan terlalu banyak plan, tapi amati pasar dulu. Betul. Amati pasar, ya kayak Abang bilang tadi ATM ya. Amati, tiru, modifikasi, yang kira-kira pasar itu kebutuhan pasar apa, terus sekarang ini ya lagi, dan paling penting kalau usaha kuliner itu jangan ikut tren Bang. Betul. Ya, sekarang makanan apa lah ya, kayak topoki lah atau apa lah yang viral kokat kocok, kemudian Milo. Lagi viral itu ya sebentar saja. Betul. Tetap kalau prinsip, karena saya sendiri udah pernah coba hampir semuanya lah Bang. Artinya coba hampir semuanya itu, aroma itu eksperimen saya tuh. Saya pernah jual ramen yang itu chef saya itu ini loh, mungkin pernah dengar brand Marugame Udon, itu anak perusahaan pizza tuh. Itu rasanya sama, bahannya sama, tukang masaknya pun sama, steak juga saya udah coba steak Horiko lah apa, tetap laku ayam itu juga. Makan harian. Makan harian. Karena pada dasarnya orang akan kembali kepada fitrahnya. Ya kalau orang Korea fitrahnya itu kan gitu ya. Makan mie. Yang namanya lidah memang benar kata orang, lidah nggak bisa dibohongi. Kalau kebiasaan kita yang makannya berasnya kering ya dibawa ke beras pulen nggak bisa. Betul. Ya kenyataannya seperti itu. Betul. Tadi saya sempat bahas jangan ikut-ikutan tren tadi ya, seperti yang Bang bilang tadi. Bukan berarti mematahkan, tapi jangan upayakan jangan menjadi brand kita. Maksudnya jangan jadi menu utama di situ. Kalau cuman menu tambahan, penamping boleh lah, karena memang ya kadang dari pasar konsumen kita ada juga yang memang nyari-nyari itu, kebetulan ada di situ ya. Betul. Dari saya Bang saran mungkin untuk sama-sama ini kenyamanan. Karena saya sering bawa keluarga, kalau makan sendiri di situ jarang sama anak-anak sama keluarga. Tempat yang ramah anaknya Bang. Siap. Ya mungkin area belakang itu anak-anak main, orang tuanya makan gitu ya. Area bermain ya. Siap jadi masukan Bang. Ya, jadi kalau konsep seluruh tempat di bebek sawah oke, saya akui nyaman.
Cuman ya kadang ya namanya anak-anak ya. Betul. Pengen cari ini, orang tuanya makan dulu, anak-anak main kan begitu ya. Betul. Saran sih. Sarannya luar biasa, makasih. Ya mudah-mudahan. Saya juga nggak ini Bang yang punya kan apa. Siap. Oke pemirsa, mungkin cukup banyak sebetulnya yang akan kita gali dari Bang Arnold, karena saya jujur dengan jarak umur yang tidak begitu jauh, saya iri sebetulnya. Saya iri. Siap. Tapi irinya positif ya. Semoga apa ilmu yang sudah diberikan tadi kepada kita semua bisa dicobakan, mudah-mudahan berhasil ya, kembali lagi ke rezeki masing-masing. Cuman motivasi bagi saya dan pemirsa di rumah, jangan sampai kondisi hari ini mematahkan semangat kawan-kawan di rumah, pemirsa di rumah. Dan sama-sama kita tahu, tadi Bang Arnold juga sudah cerita bahwa ayah beliau yang selaku pemilik pertama ya dari Lamun Ombak sendiri juga memulai semuanya dari bawah. Mulai semuanya dari bawah. Dan hari ini pemirsa bilang di rumah, kan karena memang sudah ada modal bisanya begini. Tidak. Dari apa yang sudah sampaikan Bang Arnold tadi, ternyata memang semuanya dimulai dari bawah. Tidak ada yang instan. Betul. Karena yang instan biasanya akan sebentar bertahan. Iya, betul sekali. Oke, Bang Arnold, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Atas waktu dan kesempatannya hadir ke sini. Jangan sampai nanti, Bang, karena tadi Abang bilang Abang ngecek sendiri, nanti siang ini bakal rame nih Bang, nanti bahan lupa. Siap. Oke, siap. Mudah-mudahan selalu lancar, Bang. Amin. Kalau ada buka cabang baru nanti dikabari, Bang. Siap. Mudah-mudahan kita buka nanti. Insyaallah. Kami dari Disperindak mewakili Kadis, berterima kasih banyak. Sama-sama. Bang Arnold menjadi salah satu yang ikut meramaikan bisnis dan di Kota Padang, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, dan menjadi warna baru di Sumatera Barat. Karena memang tidak banyak yang bisa masuk ke Sumatera Barat karena karakter lidah orang Sumatera Barat. Dan Bebek Sawah membuktikan bahwasanya tidak melulu nasi Padang. Di Sumatera Barat. Betul. Pak Arnold, terima kasih banyak sekali lagi. Baik pemirsa, mungkin itu saja Batandang episode kali ini. Bagi pemirsa yang ingin kembali melihat video-video sebelumnya, silakan di like, share, dan subscribe akun YouTube Disperindak Provinsi Sumatera Barat. Demikian YouTube, ulangi, demikian video kali ini, wawancara kita kali ini. Saya selaku host Alfi Fahmi, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.